Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 Masjid Jami dan Makam Pangeran Antasari yang beranggotakan akar sejarah dan islamisasi sejarah besar di Kalimantan Selatan seringkali bermula dari aliran sungai yang membawa perubahan. Pada abad ke-16, wilayah ini menyaksikan sebuah titik balik krusial saat terjadi perselisihan kekuasaan di Kerajaan Daha. Raden Samudra sebagai calon penerus tahta yang sah berhasil meraih kembali haknya setelah mendapatkan dukungan militer dari Kesultanan Demak. Kemenangan ini tidak hanya menandai berakhirnya pengaruh Hindu-Buddha dari era Daha, tetapi juga melahirkan Kesultanan Banjar sebagai kerajaan Islam pertama di wilayah ini. Setelah memeluk Islam, Raden Samudra berganti nama menjadi Sultan Suryansah. Dan sejak saat itu, agama Islam menjadi panduan utama dalam aspek hukum, politik, hingga tatanan sosial masyarakat Banjar. Islamisasi ini kemudian berkembang pesat, di mana persentase populasi Muslim meningkat secara signifikan dari masa ke masa, menciptakan fondasi spiritual yang sangat kokoh bagi keberlangsungan kesultanan. Sebagai pusat dari peradaban Islam yang berlahir, Masjid Jami Banjarmasin berdiri tegak sebagai saksi bisu kesinambungan sejarah tersebut. Masjid ini pertama kali didirikan pada hari Sabtu, 17 Syawal 1195 Hijriah atau sekitar tahun 1777 Masehi di bawah perintah Pangeran Tamijidillah I di tepi sungai Martapura. Arsitektur masjid ini mencerminkan sebuah teks historis yang sangat kaya dengan gaya 5 stumpang 5 jenjang yang melambangkan rukun Islam dan kewajiban sholat fardu 5 waktu. Kekuatan strukturnya didominasi oleh penggunaan kayu ulin atau kayu besi. Sebuah kearifan lokal dalam menghadapi kondisi geografis Kalimantan yang lembab dan kaya akan sumber daya hutan. Selain itu, simbolisme numerik tertanam kuat pada 17 tiang soku guru yang mempresentasikan jumlah rakaat salat sehari semalam. Kehadiran ornamen kaca kristal hijau asal Eropa pada jendelanya bukan sekedar hiasan, melainkan sebuah proses filtrasi visual untuk menghubungkan identitas lokal Banjar dengan memori spiritual Masjid Nabawi di Madinah.
Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa Masjid Jami ini bisa berdiri begitu kokoh meskipun sudah sangat tua? Jawabannya ada pada pilihan materialnya. Nenek moyang kita dulu tidak sembarangan memilih kayu. Mereka menggunakan kayu ulin atau kayu besi asli Kalimantan yang semakin kena air justru semakin kuat. Hebatnya lagi, dalam membangun masjid ini, mereka hampir tidak menggunakan paku besi seperti bangunan zaman sekarang. Semuanya disambung menggunakan teknik pasak kayu yang presisi, sehingga bangunan ini sangat lentur dan tahan terhadap getaran atau pergeseran tanah di pinggir sungai. Ini membuktikan bahwa orang Banjar zaman dulu sudah punya ilmu pertukangan yang luar biasa cerdasnya. Kalau kita masuk ke dalam, suasana sejuk akan langsung terasa. Coba perhatikan tiang-tiang besarnya. Ada 17 tiang utama yang menyangga masjid ini. Angka 17 ini bukan kebetulan, tetapi pengingat buat kita tentang jumlah rakaat sholat fardu dalam sehari semalam. Lalu lihat juga mimbarnya yang antik. Mimbar kayu ulin itu punya 7 anak tangga. Ukiran-ukirannya sangat cantik dan dikerjakan dengan tangan secara teliti, menunjukkan betapa hormatnya rakyat Banjar saat itu dalam menyiapkan tempat untuk dakwah agama Islam. Namun, sejarah kerajaan Banjar tidak hanya tentang kemegahan struktur fisik, melainkan juga tentang perjuangan mempertahankan kedaulatan. Ketika pemerintah kolonial Belanda mulai melakukan intervensi politik yang dalam dan eksploitasi ekonomi melalui tambang batu bara, meletus Perang Banjar pada tahun 1859. Di tengah kemelut ini, muncul sosok Pangeran Antasari atau Gusti Inu Kartapati sebagai pemimpin utama yang berhasil mempersatukan suku Banjar dan Dayak dalam sebuah front perlawanan yang gigih. Pada tahun 1862, beliau diangkat dengan gelar penyembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin, sebuah kedudukan yang menyatukan legitimasi adat kerajaan dengan legitimasi keagamaan. Gelar ini membingkai perlawanan fisik rakyat Banjar sebagai kewajiban moral dan religius untuk melawan penindasan kolonial. Pangeran Antasari terus memimpin perang gerilya di pedalaman hingga beliau wafat pada 11 Oktober 1862 akibat wabah cacar, meninggalkan warisan heroisme yang tak terhapuskan. Jejak heroisme tersebut
kini abadi di kompleks makam yang terletak tepat di belakang Masjid Jami, Banjarmasin. Pemindahan jenazah Pangeran Antasari dari tempat asalnya di Boyan Begok pada 11 November 1958 merupakan simbol kembalinya sang pahlawan ke pusat spiritualitas masyarakatnya. Keberadaan Masjid Jami yang menyediakan landasan ideologis Islam berdampingan dengan makam sang pejuang menciptakan sebuah narasi sejarah Banjar yang utuh antara pengabdian kepada Tuhan dan perlawanan terhadap ketidakadilan. Melalui situs-situs ini, kita diajak untuk memahami bahwa sejarah bukan sekedar artefak diam, melainkan sebuah laboratorium hidup bagi generasi muda untuk mempelajari nilai patriotisme, nasionalisme inklusif, dan kekuatan identitas budaya yang tetap relevan hingga masa kini. Ada alasan kuat kenapa makam Pangeran Antasari letaknya sangat dekat dengan Masjid Jami. Hal ini menunjukkan bahwa antara agama dan perjuangan itu tidak bisa dipisahkan. Masjid adalah tempat Pangeran Antasari dan rakyatnya mencari ketenangan dan petunjuk dari Tuhan. Sementara perjuangan di lapangan adalah bukti nyata dari iman mereka. Dengan adanya dua lokasi ini dalam satu kawasan, kita diajarkan bahwa untuk menjadi bangsa yang besar, kita harus punya pegangan agama yang kuat sekaligus semangat pantang menyerah untuk membela tanah air.
Datu Nini kita Bahari sudah mewarisakan bangunan yang megah lawan semangat nang wajah sampai kaputing. Masjid Jami ini lain sakadar wadah bais badah, tetapi bukti bakas haratnya orang Banjar membangun Banua dengan kearifan lokal kayu ulin nang kada kaur di taguk zaman. Di belakang masjid ini baparakan lawan makam Pangeran Antasari. Kita dingatakan pula ngelampa padahan sidin. Jarnya haram menyerah wajah sampai kaputing. Perjuangan beliau membela tanah air lawan agama adalah tanda bahwasanya orang Banjar kada kawa ditindas siapa aja. Gasan kita nang anum-anum. Jangan sampai kita kada ingat lawan sejarah surang. Mari kita jaga warisan Nini Datu kita. Jangan hanya dikisahkan, tapi dijalankan nilai-nilainya dalam kehidupan saban harinya. Mudahan sejarah ini menjadi sulung gasan kita berataan membangun Kalimantan Selatan nang lebih harat, lebih mulia, lawan tetap barakat. Amun lain kita, siapa lagi nang menjaga Banua? Amun lain wahini, Pabila lagi? Haram menyarah, wajah sampai kaputi.